21 hal yang perlu kalian tahu sebelum beli Poco X7 5G. Pertama, layar curve. Gue nggak ngerti ya kenapa banyak yang nggak suka, karena buat gue pribadi sih justru lebih enak layar curve, lebih keren juga. Ada sih yang bilang katanya, oh iya bakal kena ghost touch segala macem. Gue sih nggak pernah ngalamin ya, jadi mungkin gue masih merasa layar curve tuh enak dan keren. Nah di sini bisa kelihatan ya betapa tipisnya si bezel itu. Kekurangannya paling kalau layar curve kayak gini dari segi nyari tempered glassnya yang rada susah kali ya. Buat HP setipis ini, gue cukup salut ya, karena baterainya itu bisa sampai 5500 mAh. Dia rata-rata cuy, gokil kan? Nih, kita lihat ya, ini gue habis ngecas ya, tuh baterainya ada di berapa tuh? 95 lah. Lihat remainingnya, sekitar 25 jam 33 menit. Gue ngecas biasanya satu hari itu satu kali lah. FYI dulu nih, karena gue tuh pakai handphone ini tuh bukan buat hardcore gaming ya. Jarang banget gitu gue main game. Lebih banyak buat WhatsApp, nonton YouTube, ya gitu-gitulah. Ini tuh udah IP66, 68, dan 69. Jadi kalau kita masukin air gini, nah ini tuh tetap aman aja gitu. Oke, kita swipe. Cukup lancar loh, walaupun lagi ke dalam kondisi basah kayak gini. Keren. Ini sih yang gue mau pamerin. Fitur AI-nya mereka gokil. Gue pengen setting dulu ya. Nih. Terus di sini ada tulisan AI, kita tinggal pencet aja. Nah, ada beberapa pilihan lagi di bawah sini. Ada enhance, nah dia tuh buat kayak entahlah yang bikin foto itu jadi lebih bagus. Cara cahaya dan segala macam tuh lebih terang juga. Expand ini yang gila juga. Jadi ini kita bisa, nah kita lihat AI-nya seberapa canggih. Karena gue udah coba beberapa kali dan gue impress banget sama hasilnya. Sama kayak Adobe Firefly gitu, lihat kan? Gokil gak? Nah, hapusnya juga ini bisa manual, bisa remove object, dia nanti bakal ngebaca, atau remove people. Setting, AI, erase, remove people ya. Nah, dia ngebaca nih, udah keren nih menurut gue. Tuh waktu gue coba bye-bye, kalian bisa lihat ya, erasernya tuh bapuk banget menurut gue. Kayak nggak mau mikir gitu. Emang sih orangnya hilang, tapi semuanya juga hilang. Ya kalau misalnya AI yang keren kan dia bisa mengganti dengan yang lain dan segala macam. Setidaknya di inisiatif lah gitu. Gue harus jujur sih, buat dari hapticsnya gue suka karena nggak terlalu berasa murahan. Kalau misalnya getar tuh menyeluruh, dert itu semuanya gitu ya. Ya gue berasanya memang lebih premium aja gitu. Tuh lihat ya settingannya, ini dia yang paling bawah. Kalaupun gedein gimana? Kan walaupun digedein pun kerasa tetap enak gitu. Nah, gue pernah juga ketemu kayak handphone di harga 1 atau 2 jutaan gitu, gue lupa. Hapticsnya itu nggak enak banget. Buat gue justru jadi mengganggu. Walaupun udah gue paling kecilin gitu ya, tetap aja nggak enak. Jadi ya biasanya gue matiin aja. Dan sayang banget, waktu gue ngetik, itu gue nggak nyaman sama sekali. Dan bahkan sering bikin gue typo. Halo, apa? Tuh, lihat ya. Kayak halo apa kabar, yang ketulis kayak N-nya itu kepencet, yang harusnya tuh gue pengennya tuh spasi gitu ya. Tapi kenanya tuh di sini. Karena memang kalau di handphone biasa, spasinya itu kagak sebawah ini. Kalian bisa lihat ya, ini pojok bener coy. Ya pantas aja gue mau klik spasi, ke kliknya N. Kalian ada yang ngerasain juga gak sih waktu pakai X6 atau mungkin X7? Coba dong, komen. Spasinya tuh nggak di terlalu bawah kan di sini. Jadi kalau misalnya kita ngetik, pas gitu loh. Sedangkan di sini kalau kita bandingkan, nah, jauh kan posisinya. Itu yang bikin jadi gue sering typo dan gue nggak nyaman sama sekali dengan itu. Buat layar ini tergolong terang ya. Ini kalau gue polin. Gue coba di outer ya. Gue coba terangin. Kalau gue bisa bilang ini tuh masih sangat terlihat ya kalau di outdoor. Jadi menurut gue walaupun dalam kondisi outdoor, handphone ini tuh masih punya layar yang bagus dan jelas banget kelihatannya. Buat layarnya ini udah tajam ya, resolusinya di 1,5K, AMOLED juga. Kelihatan ya dari home screen-nya gitu ya sebelum kita nonton. Itu aja udah bikin gue happy, karena beberapa kali gue cobain handphone yang masih punya resolusi 720, yang memang masih IPS, bahkan kadang-kadang tuh gue kurang nyaman jujur nih gitu ya. Ya karena memang gue baru sadar nih, kalau ternyata dalam gue kalau mencari handphone gitu ya, layar yang tajam itu penting. Karena lebih enak dan nyaman aja tuh ngelihatnya waktu layar tuh tajam gitu ya. Buat gue justru kayak refresh rate nggak terlalu penting. Sekarang kita akan coba buat nonton. Ini kan dia punya resolusi kan tinggi ya, resolusi dia syutingnya. Jadi buat tonton. Nih, kita lihat dia dapat di 2160. Jadi menurut gue untuk dipakai nonton entertainment ini udah enak banget. Tapi entah ya ini perasaan gue doang atau bukan. Gue kayak berasanya nonton di handphone ini tuh audio sama videonya rada delay dikit banget. Mungkin nggak noticeable untuk beberapa orang, tapi entah kenapa gue
somehow bisa berasa itu, walaupun nggak penting, tapi berasa di awal-awal terutama. Jadi ya gue pengen komen aja, entah perasaan gue doang, atau kalian juga ada yang ngalamin. Buat speakernya dia udah Dolby Atmos, walaupun kalau kita lihat biasanya kan ada di atas-atas gini tulisan Dolby atau apa. Ini nggak ada sama sekali. Tapi waktu kita ngecek di settingannya ini udah ada. Terus ya kita bisa ganti ke Xiaomi Sound dan di sini Dolby Atmos. Menariknya di dua speaker ini tuh kita bisa custom. Kayak dulu gue sempat juga gitu nge-review handphone yang gue ganti nih speakernya jadi Xiaomi. Nah, abis itu dia nggak bisa ngatur EQ gitu ya. Nah, justru beda nih yang sama sekarang. Waktu gue ganti ke Xiaomi pun tetap bisa kita atur EQ dan segala macamnya. Well, walaupun sebenarnya buat apa juga pakai yang Xiaomi Sound, mendingan Dolby Atmos udah paling bener gitu. Gitu ya, preset-preset yang mudah gitu ya. Kalau misalnya kalian merasa, aduh gue pengen ganti preset nih, ya udah ganti di sini dan kalian juga bisa adjust lagi dari segi EQ-nya. Oh iya, untuk speakernya udah pasti ini stereo ya cuy. Nggak ada headphone jack. Memang ya udah nggak ada lagi si jack buat earphone. Entah buat kalian apa merasa kehilangan atau enggak. Buat gue pribadi sih sangat tidak kehilangan ya, karena memang handphone yang gue pakai juga udah nggak ada port jacknya. Plus gue udah nggak pernah lagi pakai earphone untuk handphone, kecuali kalau laptop itu masih gue pakai. Jadi dengan kehilangan itu buat gue nggak ada masalah sama sekali. Lebih enak pakai TWS cuy. Oke, buat refresh rate udah 120 ya, jadi layarnya cakep, refresh rate-nya juga kencang, jadi enak. Cuman entah ya, ini perasaan gue doang atau bukan, responsnya itu gue berasanya nggak sekencang itu gitu, walaupun tetap smooth ya. Buat gue kayak cukup noticeable aja. Entah kalian ada yang ngalamin juga sih? Atau buat kalian ini tuh normal kok? Nah tuh, sekitar di 250 Hz buat touch sampling-nya. Bisa pindah dari 60 atau up to 120 Hz. Ya, ini sedikit detail yang menarik karena biasanya nggak ada tulisan up to-nya ya. Biasanya cuma 60 Hz, 90 Hz, atau 120 Hz saja langsung. Mungkin dengan tulisan setting kayak gini tuh bisa dikatakan paling jujur lah. Karena selama ini kan kalau 120 Hz berarti lu bisa janji dong semuanya 120 Hz. Cuma kan kalau dia bilang up to 120 Hz, mungkin aja ada aplikasi-aplikasi yang tidak support gitu. Nah, tapi better ini aja, jadi kalau misalkan nggak pakai, refresh rate-nya bakal turun. Coba kita buktikan dulu saja ya. Ini gue akan nyalain show refresh rate biar kelihatan tuh 120 Hz ya. Kalau kita diam, dia bakal turun ke 60 Hz. Kalau kita matiin tuh, 30 Hz. Oke, Instagram kalian lihat ya, itu dia di 60 cuy. Apa karena tadi tuh gue pilihnya settingan yang otomatis ya, jadinya nggak super 120 Hz. Tadi tuh gue pilihnya yang ini, yang dia adaptif gitu ya. Cuman kita bisa lihat ya, nggak semuanya masuk. Waktu 120 Hz yang up to 120 Hz ini baru bisa. Ini jadi pertanyaan aja buat gue, better pilih yang otomatis atau pilih yang up to 120 Hz saja? Di sini udah ada IR remote ya, harusnya ini sih. Untuk aplikasinya juga udah langsung ada ya, Mi Remote. Ini gue udah konekin ke AC di rumah gue, jadi kalau gue mau naik turunin udah bisa nih pakai ini. Mempermudah sekali ya. Tapi jujur aja ya, penggunaan sehari-hari itu gue jarang banget pakai. Ya karena mungkin buat gue tetap paling efisien pakai remote bawaannya. Kamera gue nggak tahu nih, kamera bisa nih konekin kayak gimana, gue belum pernah pakai. TV paling yang lebih sering juga gitu. Kalau DVD player gue yakin semua juga nggak pernah pakai. Kalau kalian ada nggak yang pakai IR remote ini cuma buat yang lain tuh di luar dari TV sama AC? Ya, ini untuk prosesor yang dipakai ya, Dimensity 7300 Ultra. Gue udah cek nih ya, skornya di Antutu sama Geekbench. Gue dapet di 641.462, which is itu cukup kenceng. Dan pastinya untuk prosesor udah di atas dari X6 ya, jadi nggak sama. Geekbench-nya ada di 1026, dan multicore-nya ada di 2885. Buat storage-nya gue udah tes, ini udah UFS ya tuh kebacanya. Walaupun nggak ditulis UFS 2, tapi titik berapa. Ini untuk read dan write-nya tinggi ya, udah hampir 1 GB per second. Mobile Legends nggak bisa rata kanan. Nih, kita coba ya main Mobile Legends. Nah, paling ini ya catatannya ya. Tuh, cuma bisa sampai super ultra, nggak bisa ultra-ultra. Menurut gue sih nggak masalah banget. Karena selama gue main, so far nyaman-nyaman aja dan lancar-lancar aja gitu. Tuh juga kalau ultra-ultra nggak membuat lo lebih jago kan. Mati kan, tuh lihat aja, saking nggak pro-nya juga sampai kayak gitu cuy. Nah, itu dia. Ah, gila kan. Entahnya kayak beberapa kali tadi gue berasa cukup lumayan nge-lag gitu. Pada saat itu sih yang tadi
ada chat masuk gitu ya, langsung berasa. Dan memang sih ya, kalau kalian tuh pengen cari handphone buat hardcore gaming, ini bukan pilihan yang tepat. Mendingan pilih yang versi atasnya, yang X7 Pro gitu. Karena secara spek jauh lebih mumpunin. Gue justru ngerasanya handphone ini tuh buat lebih ke all-rounder gitu. Oke, sambil menunggu kematian gue, ini gue akan coba tes suhu. Ya, ada di 40 derajat. Ya, masih tergolong normal menurut gue, 40 derajat. Sama ya, kurang lebih segitu. Di 36 derajat. Jadi gue bisa bilang untuk suhu di handphone ini itu aman banget, adem banget. Kecuali kalau kalian lagi di outdoor terus panas terik, ya pasti panas di handphone. Di sini sebenarnya udah ada game turbo ya, kalian bisa lihat di sini. Asik, game space cuy. Kayak default, save power, balance, high quality, atau misalnya mau custom sendiri itu bisa. So memang pastinya ini nggak buat semua game ya. Kita lihat ada apa lagi, Ragnarok, Immortal. Note aja di handphone ini tidak ada bypass charging. Iya, fitur ini tuh sangat identik dengan gamers ya. Walaupun tadi yang gue bilang juga kalau handphone ini tuh bukan buat hardcore gaming. Apalagi buat game-game yang enteng atau menengah. Kita lihat ya, charging option ini nggak ada. Tuh, cuma buat temperatur dan segala macam doang. Biasanya di bagian baterai ini tuh ada tulisannya bypass charging, tapi ini tidak ada. Handphone ini udah ada fingerprint ya, kelihatan dari sini nih. Kalau misalnya kita nyalain juga tuh. Dan gue senang sama fingerprint ya, karena menurut gue ini tuh responsif banget. Untuk charger, ini udah bisa sampai 45 watt ya. Mari kita akan coba ngecas aja langsung. Boom. Tulisannya Mi Turbo Charge. Walaupun memang kesannya turun dari X6, cuman gue ngerasa waktu gue ngecas udah cukup kenceng gitu. Paling secara durasi 1 jam lebih dikit udah full. Ya kalau kita ke battery, terus di bagian charging option, nah di sini nih. Ini kan ada tulisan standar ya. Nah kita juga bisa tulis yang speed up. Yang harusnya pasti bikin ngecas lebih cepat. Tapi kembali lagi, pasti bikin handphone ini juga lebih panas. Kalau nggak perlu banget, menurut gue sih nggak usah ya pakai settingan itu. Jadi ya ini gue akan tetap bikin standar aja. Video udah OIS dan ACE. Ya, gue pengen bahas buat kameranya. Bagian video, ini tuh sebenarnya udah bisa sampai 4K. Ya, ini udah bisa sampai 4K 30 fps. Tapi kalau selfie, ini cuma bisa di 1080 60 fps. Kayak ini untuk kameranya ya, kalian bisa lihat. Dan ini ada tulisannya juga ya. Kalau ini udah OIS. Jadi walaupun dipakein fitur Ultra Steady, handphone ini tuh sebenarnya udah stabil. Cuman ya gitu ya, masih jitter lah. Tapi yang menjengkelkan buat gue adalah, karena waktu gue geser-geser waktu video, itu tuh berasa delay banget dan beberapa kali pernah nge-lag bahkan. Jadi gue nggak ngerti itu masalah dari mana ya. Apakah dengan update software itu bisa clear? Ini udah ada ultra wide juga ya, karena di beberapa handphone sekarang sudah tiada. Biasanya emang dikorbankan aja sih. Buat NFC, pastinya udah bisa. Nih, kita coba aja langsung. Karena buat gue ini fitur yang penting banget. Kalau kagak ada, wah itu bisa jadi pertimbangan yang sangat-sangat besar. Dan kemungkinan besar gue nggak beli. Bisa pakai eSIM? Cukup banyak ya gue lihat di komen-komen nanyain ini. HP ini bisa eSIM apa nggak? Jawabannya bisa. Ada di settingan ya. Kelihatan nggak settingannya? Tinggal di turn on aja. Untuk sistem update-nya juga mereka udah garansi selama 3 tahun ya, jadi harusnya udah secure. Dan ini terakhir Google Play sistem update-nya di 1 Oktober. Android-nya udah Android 14. Jadi segitu aja beberapa hal yang gue bisa share ke kalian sebelum kalian beli Poco X7 ini. Semoga aja lewat video ini membuat kalian semakin yakin atau mungkin semakin ragu buat belinya. Ya buat bahan pertimbangan aja. Kalau kalian senang sama video kayak gini, boleh banget dibantu subscribe. Kalaupun teman kalian ada yang pengen beli X7, bolehlah di-share. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.